Halo teman-teman, pernahkah kalian membaca tentang cerita Kancil atau cerita Ki Hajar Dewantara? Nah, itu merupakan sebuah teks narasi. Sekarang, kami akan membahas tentang teks narasi. Kita langsung aja ke materinya. Apa itu narasi? Narasi merupakan teks yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang ditulis runtut sesuai waktu. Nah, tujuan dari teks narasi yaitu menyampaikan informasi serta membagikan pengalaman estetis, pengarang kepada pembaca melalui kisah dan cerita fiksi maupun non-fiksi. Disajikan dalam sebuah karya tulisan seperti cerpen, novel, dan biografi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks narasi. Pertama yaitu untuk menunjukkan suatu kejadian yang disertai dengan tindakan, perbuatan, dan konflik. Kedua, menggunakan urutan waktu untuk menceritakan peristiwa atau kejadian secara jelas, lalu menggunakan konfiks atau imbuhan, serta menggunakan pemulangan dan menggunakan bahasa kiasan, dan terakhir, memiliki unsur pembentuk tema, latar, setting, dan latar. Berikutnya adalah struktur dari narasi ada 5. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan umum cerita mulai dari tokoh, latar tempat, waktu. Contohnya, pada suatu hari yang cerah di kota Bandung, terdapat sepasang kekasih yang sedang berjalan pagi di taman. Komplikasi yaitu awal mulanya konflik yang terjadi pada para tokoh sampai ke puncak. Konflik klimaks kedua ada komplikasi, berisi mengenai awal mulanya konflik yang terjadi pada para tokoh sampai ke puncak. Konflik klimaks, contoh komplikasi ketika sepasang kekasih itu sedang berjalan ria bersama. Datanglah sebuah kendaraan yang berlaju cepat datang kepada mereka. Contoh klimaks, mereka hampir tertabrak. Namun sang pengendara menyalahkan sepasang itu dan akhirnya mereka bertengkar. Selanjutnya resolusi, merupakan penyelesaian dan solusi terhadap masalah yang terjadi. Contoh setelah melalui proses yang panjang di pengadilan. Akhirnya pasangan dan pengemudi itu saling memaafkan. Dan pengemudi mengaku bersalah. Dan terakhir, kode yaitu akhir penyelesaian, seperti akhir yang baik atau akhir yang buruk. Contoh, pada akhirnya, kita semua hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Namun kita harus berani mengakuinya jika kita bersalah. Teks narasi juga mempunyai beberapa kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata kiasan metafora. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya, raja siang, raja malam, dan tulang punggung. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif, merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contoh, saya makan sebuah jeruk. Sementara, untuk intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, tidak bisa diubah menjadi pasif. Contoh, Momo jatuh. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Jenis-jenis teks narasi. 1. Legenda, cerita yang mengandung unsur magis di dalamnya. 2. Mitos, menjelaskan mengenai asal alam semesta, dewa-dewa, dan kejadian penting dengan unsur supernatural. 3. Cerita rakyat, cerita yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan turun-temurun pada suatu daerah. 4. Fabel, menggambarkan perilaku hewan atau objek non-manusia untuk mengajarkan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. 5. Cerpen, cerita singkat yang berfokus pada satu konflik atau satu permasalahan yang ada. 6. Novel, cerita panjang dengan pengembangan karakter yang mendalam dan alur yang kompleks dibandingkan cerpen. 7. Novela, versi pendek dari novel, namun masih lebih panjang dibandingkan cerpen. Jenis-jenis teks narasi. 8. Horor, mengandung unsur horor atau misteri untuk menakut-nakuti para pembaca. 9. Fantasi, melibatkan unsur fantasi seperti makhluk magis atau dunia alternatif. 10. Sains fiktif, berlatar belakang ilmiah atau teknologis yang diromantisasi.
seringkali menggambarkan dunia masa depan atau paralel. 11. Romantis, berpusat pada hubungan percintaan antara dua orang atau lebih. 12. Petualangan, fokus pada perjalanan fisik atau emosional. Karakter utama dalam mengatasi berbagai rintangan. 13. Sejarah, mengangkat peristiwa atau tokoh penting dari masa lalu. 14. Humor, bertujuan untuk menghibur dan menimbulkan tawa. Langkah-langkah pembuatan narasi. 1. Cari dan tentukan terlebih dulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Contoh, tema romansa, dan lain-lain. 2. Tentukan sasaran pembaca. Contoh, anak-anak. Maka bahasa serta ceritanya harus bisa dibuat menjadi sederhana dan mudah dimengerti. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur, sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Contoh, siswa pergi ke sekolah sampai ke sekolah bertemu teman, konflik berdamai pulang sekolah. 4. Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa agian, pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Buat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. 6. Susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. 7. Memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Berikut adalah contoh teks. Sekian, terima kasih.